Jika saya adalah tukang pasang kusen jendela, saya paling takut jika kamu meminta saya membuat kemiringan kedap air di luar jendela. Begitu saya mendengarnya, saya langsung marah. Meskipun cara ini, nanti air hujan memang tidak akan merembes ke rumahmu. Tapi masalah waterproofing ini, jika saya melakukannya, itu sia-sia. Atasan saya tidak mau memberi saya imbalan. Anda tidak akan memberi saya uang lebih. Dan itu menghabiskan setengah hari saya. Saya lebih takut jika kamu terus-menerus mengawasi di lokasi. Mengukur dengan penggaris. Jika celahnya lebih dari 2 mm, harus diisi dengan semen. Jika tidak boleh melanjutkan ke langkah berikutnya. Memberikan bahan pengisi busa pun tidak boleh. Katanya nanti akan ada risiko kebocoran. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu pemilik yang begitu teliti. Jika saya adalah tukang batu, saya paling takut jika kamu meminta saya menyiram air sebelum membuat dinding. Meskipun melakukan ini dapat menghindari batu bata menyerap kelembapan dari campuran semen, tapi setidaknya itu akan membuang setengah hari kerja saya. Jika kamu tidak bersuara, saya akan langsung mulai bekerja. Lagi pula, dinding akan retak di kemudian hari. Panci ini harus dibantu oleh pekerja untuk saya angkat. Akhirnya saya berhasil sampai pada pembuatan dinding. Tapi kamu memaksa saya untuk membuat balok beton bertulang 20 cm di bawah. Katanya ini dapat mengurangi kemungkinan jamur di dasar dinding. Ini pun saya bisa tolerir. Tapi aku paling takut kau akan membuatku berdiri di antara tembok lama dan baru. Setiap 50 cm tanam satu batang. Besi beton sepanjang 60 cm digunakan untuk penguatan. Operasi ini benar-benar membuat saya bingung. Begini cara melakukannya. Dinding rumahmu memang jadi kokoh. Mengebor membuat tanganku kesemutan. Seandainya saya adalah tukang waterproofing, saya paling takut jika kamu memintaku mengecat waterproofing lebih tinggi dari saluran pembuangan air. Sebenarnya 30 cm sudah cukup. Kamu harus menambah tinggi. Dengan cara ini, nanti akan bocor. Bagaimana bisa meresap ke dinding? Sebenarnya, perbaikan nanti bisa menghasilkan 3.000 darimu. Sekarang tidak ada kesempatan sama sekali. Saya lebih takut jika kamu melakukan uji kebocoran air. Menghabiskan waktu lebih lama dari waktu tidurku. Selama 2 hari penuh. Dan kamu juga setiap jam harus memeriksa apakah ada kebocoran. Jika ada sedikit kesalahan, saya tidak akan bisa berharap mendapatkan upah kembali. Seandainya saya adalah tukang ubin, saya paling takut jika kamu sudah bertanya ke sana kemari sebelum mulai bekerja. Dari pemasangan ubin lantai menyeluruh, kemudian ke sudut miring 45 derajat, dan melalui celah di bagian bawah dinding, kemudian ke pembuatan lubang pada ubin. Jika ada proyek yang memerlukan biaya tambahan, kamu pasti menanyakan semuanya tanpa sisa. Selama ada satu yang lebih tinggi dari harga pasar, pasti akan berdebat denganku. Membuatku tidak punya emosi sama sekali. Sekarang ini sudah bertemu dengan orang yang berpengalaman. Saya lebih takut jika kamu membawa pisau penggaris di celah ubin, menggores ke sana kemari, menemukan tempat yang tidak bersih, harus membuatku mengulang pekerjaan. Setelah selesai memasang ubin, membersihkan semuanya juga tidak bisa. Kamu bilang takut jika waktu berlalu terlalu lama. Semen pasir di celah-celah mengeras. Pembersihan tidak menyeluruh. Dan ada risiko keramik pecah. Begitu mendengar ini, saya ingin menyerah dan pergi. Tapi memikirkan biaya kerja yang belum dibayar, saya hanya bisa menahan diri dan melanjutkan. Jika saya adalah tukang kayu, saya paling takut jika kamu menggunakan rangka baja ringan untuk plafon. Meskipun biaya kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan rangka kayu, tapi harus membuat lubang, dan harus menggantungkan sesuatu. Kamu tahu seberapa berat bor listrik ini? Setelah seharian bekerja, tangan saya pasti akan terasa sakit. Pekerjaan yang sama, rangka kayu bisa saya selesaikan dalam 1 hari. Uang ini lebih baik saya tidak dapatkan. Saya lebih takut jika kamu meminta saya untuk membuat garis bantu sebelum memaku. Meskipun dengan cara ini, beban plafon akan lebih merata. Tapi kamu tahu betapa sulitnya bagi saya untuk bekerja sendirian. Jika kamu tidak ada di lokasi, saya pasti akan melewatkan langkah ini. Meskipun tidak dipaku pada rangka, kamu juga tidak akan melihatnya. Mengenai apakah nanti akan retak atau tidak, itu semua tergantung keberuntungan. Jika saya adalah tukang cat, saya paling takut jika itu membuat saya berhenti bekerja. Sebenarnya, pekerjaan ini bisa selesai dalam 2 hari. Tapi saya terpaksa mengerjakannya selama seminggu. Meskipun setelah mengerjakan lapisan pertama, saya harus berhenti selama 3-5 hari. Agar lapisan dasar bisa kering sempurna. Sehingga tidak akan ada masalah mengelupas atau retak di kemudian hari. Tapi semua keterlambatan itu adalah waktu kerja saya. Saya lebih takut jika kamu mengganggu cara saya bekerja. Penyemprotan memang lebih halus dan merata. Dan prosesnya juga lebih cepat. Harganya juga lebih rendah. Tapi kamu tetap ingin menggunakan metode penggulungan. Meskipun penggulungan memiliki tekstur yang baik, dan lebih mudah diperbaiki jika tergores. Tapi rumahmu begitu besar. Saya harus menggulung setidaknya selama 2 hari sendirian. Saya juga terburu-buru untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya.